Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin, pemirsa CNBC Indonesia. Selamat datang dalam Green Economic Forum 2024, sebuah acara tahunan CNBC Indonesia yang menghadirkan tokoh-tokoh hebat untuk berdiskusi bersama tentang tren ekonomi hijau di Indonesia, serta pemberdayaan dan optimalisasi sumber energi serta pembiayaannya. Senang sekali saya jurnalis CNBC Indonesia Safrina Nasution akan memandu jalannya acara di hari ini. Tema kami Bapak Ibu pada tahun ini adalah Green Economy to Support National Growth and Global Uncertainties. Dan tanpa membuang waktu lagi, saya akan bacakan dengan bangga acara ini terselenggara berkat dukungan dari Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara, Bank DBS Indonesia, PT Pertamina Persero, MMS Group Indonesia, dan PT Rukun Raharja Tbk. Hadirin dan pemirsa, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, namun juga memiliki masalah dan tantangan lingkungan yang begitu serius. Oleh karena itu, perkembangan energi hijau dan ramah lingkungan menjadi sangat penting bagi masa depan Indonesia dengan menekankan pentingnya prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh dunia usaha? Apa saja tindakan nyata pemerintah Indonesia? Kita akan saksikan bersama video berikut ini. Dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, pemerintah Indonesia terus mendorong upaya penerapan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025 hingga 2045. Pencapaian target pembangunan berkelanjutan terus menjadi prioritas utama pemerintah sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan iklim global melalui penerapan ekonomi hijau hingga saat ini. Di tengah kondisi ketidakpastian global dan adanya tensi geopolitik yang terjadi saat ini, Indonesia sebagai negara net importir minyak harus memiliki strategi tepat agar kebutuhan minyak dalam negeri tercapai. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan memaksimalkan dan mengoptimalkan sumber energi dalam negeri. Tentunya, potensi beragam sumber energi baru terbarukan juga tidak main-main. Berdasarkan data Kementerian ESDM, per September 2023, potensi surya di Indonesia mencapai 3,2 terawatt. Namun pemanfaatannya baru sebesar 345 megawatt. Sedangkan energi hidro di Indonesia tersedia potensi hingga 95 gigawatt, namun baru dimanfaatkan sebesar 6,7 gigawatt. Kemudian terdapat energi bayu atau angin, yang mana potensinya sebesar 155 gigawatt. Namun baru dimanfaatkan sebesar 154 megawatt. Diikuti dengan potensi besar EBT lainnya seperti bioenergi dan laut yang baru dimanfaatkan segelintirnya saja. Bila sumber energi bersih di dalam negeri ini dikembangkan dan dioptimalkan, maka ini juga akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan dan tentunya akan mengurangi ketergantungan pada impor. Seperti apakah upaya pemerintah beserta para pemangku usaha mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun ini? Dan bagaimanakah komitmen pemerintah serta pemangku usaha memanfaatkan sumber energi beserta pembiayaan hijau sebagai solusi mendorong pembangunan berkelanjutan? Simak dialognya dalam Green Economic Forum 2024. Hadirin dan pemirsa, kita berikan apresiasi yang luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk video pembuka di acara Green Economic Forum 2024 dan memberikan insight tersendiri tentang apa yang akan kita diskusikan di kesempatan hari ini di Green Economic Forum 2024. Selanjutnya untuk mengawali acara pada pagi hari ini, tanpa membuang waktu lagi, mari kita dengarkan keynote speech dari Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia, Bapak Riyatno. Pak Riyatno, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suroso Isnandar, Direktur Manajemen Risiko PLN. Yang kami hormati Bapak Wahyu Daniel Panjaitan, Direktur Utama Pimpinan Redaksi CNBC Indonesia. Yang kami hormati Bapak Santa Curanggana, Direktur CNBC Indonesia. Yang kami hormati Pak Tony, Eksekutif Direktur DBS. Yang kami hormati Bapak Ibu, para pembicara, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, yang hari ini tidak bisa bergabung, hadir dalam forum ini, serta beliau menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada CNBC Indonesia atas undangannya, dan acara ini merupakan bukti bahwa CNBC Indonesia secara konsisten mendukung dan berkontribusi dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan pembangunan. Kami dari Kementerian Investasi dengan senang hati akan menyampaikan kebijakan dan perkembangan investasi di Indonesia yang terkini dengan tema ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan nasional di tengah ketidakpastian global. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan paparan yang diawali seputar ekonomi makro, realisasi investasi, sektor prioritas pada ekonomi hijau, kebijakan investasi, dan juga insentif di bidang pramodal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam 5 tahun terakhir ini, kita mengalami dinamika global yang luar biasa, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Beberapa hal atau beberapa kejadian seperti pandemi COVID-19, juga saat ini yang masih kita alami adalah perang dagang antara Amerika dan China, perang Rusia dan Ukraina, serta konflik Israel dan Palestina. Dan tentu sekali lagi kejadian-kejadian tersebut menimbulkan ketidakstabilan secara global. Bapak dan sekalian, pada tahun 2024, ekonomi global mengalami sedikit perlambatan, sementara Asia masih menjadi pusat pertumbuhan global. Inflasi, ketegangan politik, dan juga volatilitas ekonomi tetap menjadi sumber utama ketidakpastian. IMF memprediksi bahwa ekonomi negara berkembang masih memimpin pertumbuhan ekonomi global, dan tantangan bisnis dalam tahun ke depan akan berada pada kesenjangan sosial, perubahan iklim, dan juga risiko cyber. Namun Bapak Ibu sekalian, berkat pengaturan kebijakan ekonomi dan reformasi kebijakan investasi yang kuat, pemerintah berhasil menavigasi ekonomi nasional dan menghindarkan dari semua ancaman tersebut. Kita dapat melihat pada pertumbuhan PDB Indonesia dibandingkan dengan anggota negara-negara G20 lainnya. Secara kumulatif, pada tahun 2022, kita tumbuh sebesar 5,31%, dan pada tahun 2023 sedikit turun, yaitu pertumbuhannya 5,05%. Selanjutnya dari sisi realisasi investasi, dalam 2 periode Presiden Joko Widodo berhasil menghasilkan tren yang positif.
hanya pada tahun 2018 realisasi investasi di bawah target. Tetapi sejak pasca pandemi COVID pada tahun 2021-2022, perekonomian kita mengalami peningkatan yang kuat dan menjaga momentum dalam realisasi investasi. Dari realisasi foreign direct investment berdasarkan 5 tahun terakhir, beberapa negara Asia tetap berada di posisi 5 besar sebagai sumber foreign direct investment, yaitu Singapura, Hong Kong, China, Jepang, dan Malaysia. Namun apabila ketika melihat 10 besar, kalau kita lihat 10 besar, ini menunjukkan bukan hanya Asia, tapi juga termasuk Amerika, Eropa ini Swiss, dan juga Belanda. Namun demikian, negara-negara Asia akan tetap menjadi pusat investasi potensial dan diharapkan di masa depan kita lebih banyak berkolaborasi dengan investor di wilayah ini. Jika kita melihat tren realisasi investasi antara Jawa dan luar Jawa, sejak kuartal 3 tahun 2020 atau 14 kuartal berturut-turut, alhamdulillah realisasi investasi di luar Jawa selalu lebih tinggi daripada di Jawa. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa pembangunan infrastruktur masif di luar Pulau Jawa pada periode pertama Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa pemerintah peduli terhadap distribusi investasi yang merata di seluruh Indonesia. Jadi kalau arahan Bapak Presiden kepada Bapak Menteri Investasi, membangun Indonesia ini bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Kemudian pada realisasi investasi berdasarkan sektor, terdapat pergeseran signifikan pada sektor tertentu, yaitu industri logam dasar, barang logam, non-mesin, dan juga peralatannya dalam 3-5 tahun terakhir ini. Sektor ini memimpin dengan nilai 200 triliun rupiah atau mencakup 14% dari total realisasi investasi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi yang digaungkan oleh Bapak Presiden dan juga oleh Bapak Menteri Investasi yang dijalankan oleh pemerintah berhasil dan mendukung realisasi investasi di sektor tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami kira kita semua mengetahui bahwa kita memerlukan distribusi investasi global yang lebih adil, terutama untuk sektor-sektor terkait dengan ekonomi hijau. Hanya 1/5 dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang, sementara 2/3 dari total populasi dunia tinggal di negara-negara berkembang. Ada juga ketidakseimbangan harga kredit karbon antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, kita perlu memperjuangkan, merumuskan aturan-aturan umum dan mekanisme standar perdagangan karbon yang lebih adil dan merata tanpa standar ganda antara negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya mengenai energi baru dan terbarukan atau EBT, kita perlu mempercepat transisi energi. Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi EBT yang sangat besar, terutama di sektor tenaga surya, namun pemanfaatan dan pertumbuhannya masih sangat rendah. Dari total potensi EBT, sebagaimana kita lihat tadi dalam video, yang kita miliki tenaga seperti tenaga surya, hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan laut, kita baru memanfaatkan 12,5 gigawatt
atau hanya 0,31% dari 3.686 gigawatt total potensi IBT di negara kita. Bagaimanapun, Bapak Ibu, kita harus menjaga upaya dan yang positif dan nyata. Hal ini ada beberapa proyek investasi dalam pembangkit listrik IBT di Indonesia yang bekerja sama dengan sektor swasta seperti pembangkit listrik tenaga surya terapung di Cirata, pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap, Sulawesi, dan juga solar PV di Likupang. Kami juga menunggu perkembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Ijen, Jawa Timur. Selain IBT, pemerintah juga fokus pada industri hilir untuk menambah nilai pada sumber daya alam. Kami menjunjung tinggi rasa saling menghormati dalam menentukan arah kebijakan investasi negara, dan investasi yang memberikan nilai tambah pada sumber daya nasional adalah salah satu sektor prioritas untuk investasi. Dan tidak hanya untuk mineral dan batu bara dan gas, tetapi industri hilir di perkebunan, kelautan, perikanan juga. Industri hilir memainkan peran penting pada pertumbuhan investasi di Indonesia dari Januari hingga September 2023. Realisasi investasi sektor ini menyumbang lebih dari 25% dari total investasi. Dan dalam konteks ekonomi hijau, kita harus memperkuat industri hilir dengan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau, seperti menggunakan teknologi pengolahan terbaru yang mengurangi jejak karbon. Industri hilir juga fokus pada siklus hidup rantai nilai dan ekosistem baterai kendaraan listrik atau EV, dari hulu ke katoda, pembuatan baterai, sistem penyimpanan energi dan pengisian hingga daur ulang baterai yang tahap terakhirnya sejalan dengan konsep ekonomi hijau, seperti ekonomi sirkular yang mengatur ulang baterai dan menggunakannya kembali. Kami juga memiliki 20 kawasan ekonomi khusus yang menawarkan lebih banyak manfaat untuk investasi seperti insentif fiskal dan non-fiskal. KEK ini berbasis tematik berdasarkan industri atau sektor yang potensial untuk dikembangkan di daerah tersebut. Dan kita atau kami harus mendukung KEK agar sejalan dengan konsep ekonomi hijau seperti listrik penyewa yang harus dihasilkan dari IBT. Selanjutnya, untuk mendukung ekspor komoditas atau produk, pemerintah saat ini telah memiliki perjanjian internasional di bidang investasi, misalnya FTA, CEPA, dan juga PTE dengan sekitar 22 negara dan termasuk dalam USGSP. Tentu perjanjian-perjanjian tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai basis untuk pasar internasional dan memperkuat posisinya dalam rantai pasok global. Dalam hal rezim investasi, pemerintah telah memperbaiki dan memperkuat koordinasi kebijakannya, yaitu melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kami juga telah melakukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi serta peningkatan kepastian hukum. Saat ini sedang dilakukan perubahan untuk PP 5 tahun 2021 dalam rangka untuk pengembangan OSS. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara perusahaan besar atau investor besar dengan investor mikro, kecil, dan menengah, lokal terutama ya, melalui kemitraan. Dan tujuannya ini adalah untuk mengembangkan sumber pertumbuhan baru di daerah tersebut, memberdayakan pengusaha lokal sebagai tuan rumah di wilayah mereka sendiri, dan juga menahan arus urbanisasi guna mendukung pemerataan ekonomi nasional. Demikian, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada CNBC Indonesia yang telah menyelenggarakan acara penting ini.
kami berharap forum ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang ekonomi hijau dan dampak positifnya terhadap ekonomi nasional, mampu menarik lebih banyak investasi untuk sektor-sektor yang sedang berkembang ini, meningkatkan peluang kerja dan juga memperkuat daya saing ekonomi nasional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Riyatno, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia atas keynote speech dan paparan yang telah diberikan. Bapak, kami mohon untuk tetap di atas panggung untuk memberikan penghargaan Green Ratings 2024 by CNBC Indonesia Research. Green Ratings ini adalah pemeringkatan penilaian terhadap perusahaan yang memiliki perhatian lebih di atas rata-rata industri atas praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tanpa buang waktu lagi, kami akan undang ke atas panggung untuk menerima penghargaan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Akan diwakili langsung oleh CEO CNBC Indonesia, Bapak Wahyu Daniel Panjaitan. Kami persilakan Pak Wahyu Daniel untuk menerima penghargaan ke atas panggung. Tim dokumentasi, kami mohon untuk mengabadikan momen ini penerimaan Green Ratings by CNBC Indonesia Research untuk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kita berikan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih banyak CEO CNBC Indonesia Bapak Wahyu Daniel, dan berikutnya kami turut memanggil ke atas panggung yang juga akan diwakilkan oleh CEO CNBC Indonesia, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Kita abadikan momen penerimaan penghargaan untuk Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang menerima Green Rating, sebuah pemeringkatan penilaian terhadap perusahaan yang memiliki perhatian lebih di atas rata-rata industri atas praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk ekonomi Indonesia. Terima kasih CEO CNBC Indonesia Bapak Wahyu Daniel Panjaitan. Kami persilahkan pula ke atas panggung untuk menerima penghargaan CNBC Indonesia Green Ratings PT PLN Persero. Kita abadikan momennya, penerimaan penghargaan untuk PLN Persero Green Ratings by CNBC Indonesia Research atas komitmennya terhadap ramah lingkungan dan melanjutkan ekonomi berkelanjutan. Kami akan undang pula ke atas panggung PT Pertamina Persero yang akan diwakilkan oleh CEO CNBC Indonesia Bapak Wahyu Daniel Panjaitan. Kita akan abadikan momen ini, penerimaan penghargaan untuk PT PLN Pertamina Persero. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan panggil pula ke atas panggung PT Trimegah Bangun Persada Tbk Harita Nikel. Kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Harita Nikel, penerimaan penghargaan Green Ratings by CNBC Indonesia Research atas komitmennya menjalankan praktik ramah lingkungan dalam operasional bisnis untuk ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan. Kita abadikan momen ini terlebih dahulu dan kita berikan apresiasi luar biasa untuk seluruh perusahaan penerima penghargaan Green Ratings by CNBC Indonesia Research. Terima kasih banyak. Kami persilakan pula Bapak Riyatno juga untuk meninggalkan panggung. Terima kasih banyak Pak atas kesediaan waktunya. Pemirsa CNBC Indonesia, Green Ratings melibatkan penggunaan indikator dan kriteria yang mencakup berbagai aspek berkelanjutan seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah,
pelindungan alam, tanggung jawab sosial perusahaan, pembiayaan, dan lain-lainnya. Dan dipersembahkan langsung untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk mengawal bersama ekonomi hijau untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Green Economic Forum 2024 akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.